pengen tahu siapa yang udah siap mau ibadah hari ini? Coba angkat tangannya. Udah banyak loh saya yang udah siap. Jangan lama-lama kalau gitu loh, langsung kita mau ibadah aja ya. Oke, kita mau memuji Tuhan ya adik-adik. Kita akan pujikan Satukanlah Hati Kami. Kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu. Biarlah apa yang kami mau berikan ini yang terbaik untuk-Mu. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih lagi ya. Coba dicek dulu, tangannya digerak-gerakkan. Lengkap ya tangannya ya, nggak ada yang lagi sakit-sakit ya. Terus kakinya coba dicek, dihentak-hentak, aman ya. Bisa. Kita mau menari buat Tuhan dan memuji Dia. Kita mau memuji Tuhan yang selalu ada di setiap musim. Kita mau pujikan Daki-Daki. Yesus besertaku di kanan Kau.
adik-adik. Ambil sikap berdiri yang baik, sikap berdiri yang hormat. Kita mau sama-sama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Papa Mama boleh bantu adik-adiknya untuk mentransfer persembahan di rekening gereja, atau adik-adik bisa menyimpan juga ya persembahannya di amplop dulu di rumah. Nanti kalau misalnya adik-adik datang beribadah di gereja, adik-adik boleh memberikannya di gereja. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik sambil kita pujikan Berilah yang Terbaik. Berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari untuk kami. Terima kasih untuk Papa Mama yang Tuhan berkati. Tuhan, kami mau memberikan sedikit dari apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang mengharumkan nama Tuhan, mengharumkan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman ya Luse. Iya betul, jangan lupa disiapkan hati, telinga, Alkitab sama buku catatan mingguan ya Luse. Sambil sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan baca kitab suci. Kau
Shalom adik-adik. Nah, hari ini tiba saatnya buat kita semua menyiapkan hati kita, menyiapkan telinga kita, menyiapkan Alkitab kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Lose ajak kalian semua untuk kita berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, Lose punya pertanyaan. Kalian coba ya lihat gambar ini. Ada yang tahu gambar itu tadi gambarnya siapa? Gambar itu tadi adalah siapa? Iya betul, itu adalah Pak Jokowi adik-adik. Nah, Pak Jokowi ini adalah orang yang terkenal, adalah orang yang hebat. Seluruh Indonesia juga tahu Pak Jokowi. Selain Pak Jokowi ini orang yang terkenal, orang yang hebat, selain itu Pak Jokowi ini juga lahir di Indonesia. Makanya seluruh Indonesia tahu Pak Jokowi. Sama adik-adik seperti cerita di Alkitab. Cerita di Alkitab yaitu Yesus. Yesus ini orang yang terkenal, orang yang terhebat. Seluruh orang tahu bahwa Yesus ini orang yang terkenal, orang yang hebat. Seluruh Nazaret pun tahu. Selain itu, karena Yesus ini juga lahir di Nazaret. Kampung halamannya Yesus itu ada di Nazaret, makanya seluruh Nazaret tahu Yesus. Sebelum itu Lose ajak kalian semua untuk membuka Alkitabnya. Kita mau baca ayat Alkitab kita pada hari ini. Kita mau buka Alkitab kita di Lukas 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Kalian boleh menyimak Alkitab kalian masing-masing. Lose akan membacakan untuk kalian semua. Lukas 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Ayat yang ke-16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membacakan Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ayat yang ke-19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat yang ke-20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada penjabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Nah, pada saat itu Yesus pergi adik-adik dari satu tempat ke tempat yang lain. Buat apa Lose? Tuhan Yesus melakukan itu semua untuk pekerjaan Allah. Dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, dia juga menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mukjizat. Yesus sangat terkenal, dan pada saat dia kembali ke kotanya, ke kota kelahirannya di Nazaret, semua orang Nazaret senang sekali, termasuk juga teman-temannya, keluarganya Yesus, semua senang, semua menyambut Tuhan Yesus dengan gembira. Nah, pada hari Sabat, pada waktu itu, hari Sabat ialah hari Minggu, Tuhan Yesus datang ke sinagoge. Sinagoge itu apa loh? Sinagoge itu adalah tempat orang-orang berkumpul, mendengarkan firman Tuhan, lalu berdoa, dan Tuhan Yesus di sana untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, kebenaran Tuhan. Nah,
Pada saat itu Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, dia membacakan Alkitab. Semua orang mendengarkan dengan baik, semua orang antusias, semangat mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah itu orang-orang di sana yang mendengarkan Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan terkejut adik-adik. Loh, Tuhan Yesus yang hebat itu memberitakan firman Tuhan dengan baik. Padahal dia ini, Tuhan Yesus ini adalah anak seorang tukang kayu. Papanya ini adalah tukang kayu. Tapi kok Yesus ini bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik? Nah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus itu tahu loh adik-adik. Tuhan Yesus tahu mereka nggak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus tahu mereka hanya ingin Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, melakukan banyak mujizat. Mereka nggak percaya kebenaran firman Tuhan. Mereka juga nggak percaya kalau Yesus ini adalah anak Allah. Mereka semua nggak percaya, nggak yakin kalau Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu, Tuhan Yesus mengingatkan lagi kepada semua orang di sana bahwa dia ini adalah anak Allah. Dia ini adalah Juru Selamat, satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kalian semua di sini percaya nggak nih kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Atau cuman percaya aja kalau Tuhan Yesus ini sebenarnya hanya manusia yang terkenal, yang hebat? Apakah kalian percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, Lose berharap sekali kalian semua di sini percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, Juru Selamat kita semua. Tuhan Yesus adalah penolong buat kita. Karena apa? Kita semua harus percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena keselamatan itu hanya kita bisa dapat saja hanya di dalam Tuhan Yesus. Kita percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, hari ini Lose minta kalian semua untuk mulai percaya sama Tuhan Yesus sebagai anak Allah dan sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita semua. Hari ini ceritanya selesai sampai di sini. Bagi kalian adik-adik kelas 1 boleh menyiapkan buku catatan mingguannya. Kalian boleh mencatat catatan mingguan hari ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa kalian ayat hafalannya dihafalkan. Dan kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berjanji mulai sekarang kami mau percaya. Kami percaya bahwa Engkau hanyalah Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa firman Tuhannya diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Kita sama-sama mau ucap syukur ya untuk ibadah kita hari ini. Kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami.
berdoa. Kita mau sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekolah minggu kita hari ini selesai. Sampai jumpa.